yang melaksanakan pendampingan calon guru penggerak angkatan 10 di pertemuan yang kedua. Sampai di tahap pendampingan kedua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru di sini dan juga sekolah-sekolah yang dihadirkan. Karena untuk diskusi tentang visi sekolah hari ini diharapkan bisa ada kepala sekolah atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu guru dan juga perwakilan dari PI dalam rangka untuk pendampingan kedua, yakni yang bertemakan perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Di sini saya sebelum kita mulai diskusinya, izinkan saya untuk membacakan sebuah visi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ya, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Meliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung-burung berputut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, aku bukan lagi mendengarkan burung berputut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, terima kasih untuk tepukannya. Jadi tadi itu merupakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, yaitu karya dari Insinyur Soekarno. Nah, dari puisi-puisi ini kita bisa melihat bahwa puisi-puisi karya Soekarno ini adalah merupakan visi presiden pertama kali kita yang akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia, mulai dari bahasa, ragam budaya, itu merupakan termasuk visi dari pertama presiden kita. Nah, dari beliau kita juga bisa belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi harus menyemangati, menggerakkan hati kita, dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Nah, jadi perlu suatu perubahan yang mendasar dan upaya yang secara konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini.
Jadi apapun bentuk kita, apapun pandangan kita, visi kita masing-masing di sekolah, tapi semua itu hanya ditunjukkan atau disembahkan untuk nama sekolah kita, yaitu SDN Negeri. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya bukan sebagai bukan untuk menggurui panjenengan. Di sini saya berbagi ilmu saya yang saya dapatkan di CKP Angkatan 10, yaitu tentang visi, bagaimana merumuskan visi di sekolah, bagaimana kita meningkatkan potensi kita, seperti itu. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya memaparkan sebuah visi, yang mana visi sekolah dan visi dari saya, yaitu visi dari sekolahan kita berbunyi mewujudkan karakter pelajar Pancasila yang berprestasi, berbudaya, dan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila yang berprestasi dan berbudaya. Itu adalah visi sekolahan kita. Tapi di sini ingin saya menyampaikan visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu visi saya berbunyi mewujudkan karakter pelajar Pancasila yang berprestasi, berbudaya, dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun perubahan yang saya miliki, yaitu mewujudkan karakter yang beriman dan kreatif melalui media pembelajaran yang bervariasi. Nah, ini harapan saya, ini visi saya kepada anak-anak yang ada di sekolah sini. Nah, otomatis nanti panjenengan pastinya selain visi yang ada di sekolahan, jenengan semua pasti punya visi, yang mana visi itu bisa kita jadikan sebagai semangat, bisa kita jadikan sebagai panduan bahwa ini tujuan saya menjadi guru, ini tujuan saya agar bisa meningkatkan potensi diri dan meningkatkan pendidikan di SD kita. Sebelum itu, cita-cita untuk murid, kita membimbingkan murid-murid yang unggul dalam akhlak, berprestasi, dan budaya sesuai profil pelajar Pancasila. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah aset dan manusia yang perlu dilayani sesuai kebutuhannya. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kenyamanan dan asah talenta siswa. Pendidikan murid-murid yang kreatif, prestasi, dan mandiri. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai keunikan masing-masing. Maka di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak terhadap siswa. Kita memimpikan murid yang berkarakter positif, kreatif, dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah unik, berkarakter yang bermacam-macam dan beraneka ragam, berbeda-beda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak dengan murid. Semuanya berpihak pada kebutuhan siswa sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di SD ini. Contoh untuk pembiasaan di sekolah kita dari pagi sampai siang sudah kita lakukan, semuanya adalah berpihak pada siswa. Contoh yaitu penyambutan siswa saat datang ke sekolah. Kemudian yang nomor 2, piket. Kemudian menyiram bunga. Nah, yang lainnya adalah dengan adanya pembiasaan yang Bapak Ibu laksanakan di kelas, yaitu tentang kesepakatan kelas, kesepakatan pembelajaran.
Nah, ini bukti bahwa memang pendidikan di sekolah kita itu sangat berpihak pada siswa. Di samping pembiasaan tersebut ada sholat duha, semua yang berbau agama, takbirul Quran, kemudian sholat jamaah, zuhur. Bakat juga, tapi ada juga yang ya mungkin belum Kurang. Belum. mungkin dari tips Belum tergerak. ya mungkin pengalaman dari ibu kepala sekolah menambahkan seperti itu. Ya, kalau menurut saya itu hanya pada komitmen saja, komitmen dari pribadi-pribadi. Nah, bagaimana dengan mereka yang masih tentunya di sini minim ya di situ. Iya, banyak yang memang semangat di atas 70 sampai 90 untuk nilainya yang komitmennya itu kadang ya kan fluktuatif ya gitu. Nah, tetapi karena di sini ini apa ya, kekeluarganya sudah bagus, jadi kita saling mengisi saja, ya, saling mengisi saja. Tapi dia, ya saya sebagai kepala sekolah yang memotivasi dengan cara saya. Mungkin yang lainnya harus didongkrak dari bawah. Nah itu. Nah, dengan pemahaman karakter masing-masing guru itu maka terjadilah suatu kolaborasi yang bagus dengan sendirinya. Nah, saya memberi tugas saya sesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Karena kita mengusung siswa ini membuka talenta siswa, membangun talenta siswa. Bagaimana dengan gurunya? Sama. Jadi sama. Perlakuan saya terhadap guru terhadap siswa ini harus seiring.